Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Fitrian, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 15 Waiserdam, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pada saat ini, saya sedang menjadi peserta program Guru Belajar dan Berbagi seri Asesmen Kompetensi Minimum SD angkatan ke-25. Saat ini saya ingin mengajak kepada rekan-rekan guru di seluruh tanah air, mari bersama-sama ikuti program pelatihan ini. Apa sih sebenarnya program yang sedang saya ikuti? Mari saya jelaskan. Rekan-rekan guru sekalian, mari bersama-sama kita mengenal tentang program Guru Belajar dan Berbagi seri Asesmen Kompetensi Minimum. Yang pertama, tentang programnya. Apa sih program Guru Belajar dan Berbagi seri Asesmen Kompetensi Minimum itu? Program Guru Belajar dan Berbagi seri Asesmen Kompetensi Minimum merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SD luar biasa, SMP luar biasa, SMA luar biasa, dan pusat kegiatan belajar masyarakat sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Lalu apa tujuan programnya? Tujuan program Guru Belajar dan Berbagi seri Asesmen Kompetensi Minimum diantaranya adalah agar guru dapat memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Bagaimana pola pembelajaran yang akan kita pelajari selama mengikuti pelatihan? Pola pembelajaran yang dilakukan dalam pelatihan atau BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi bisa dilakukan lebih fleksibel karena kita dapat mengatur sendiri waktu belajar menyesuaikan waktu luang yang kita miliki. Kemudian akan lebih mudah karena kita bisa lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil dan lebih kolaboratif. Kita dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas, bahkan dari pusat kegiatan belajar masyarakat juga bisa belajar bersama-sama. Bagaimana tahapan-tahapan BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi seri Asesmen Kompetensi Minimum itu? Tahapan BIMTEK atau tahapan pelatihan program Guru Belajar dan Berbagi seri Asesmen Kompetensi Minimum, tahap pertama kita akan mengikuti pelatihan bimbingan teknis. Pada tahap ini peserta atau kita yang mengikuti pelatihan terlebih dahulu mengikuti orientasi atau pengenalan yang membekali kita mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan dan alur program Guru Belajar dan Berbagi seri Asesmen Kompetensi Minimum. Pada tahap BIMTEK kita akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Kemudian setelah tahapan pertama yaitu BIMTEK selesai, diharapkan kita masuk ke pada tahapan kedua yaitu pengimbasan.
Pada tahap pengimbasan ini, kita diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Kita mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi seperti YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Lalu apa hasil dari program Guru Berbagi dan Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum ini? Nanti ketika kita selesai mengikuti pelatihan program Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum, diharapkan kita mendapatkan pengalaman belajar yang lebih seru, pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas maupun PKBM sederajat. Kita memiliki pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional, dan tentunya kita akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Siapa saja yang bisa mengikuti pelatihan pada program Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum? Peserta yang bisa mengikuti program ini adalah semua guru SD, SMP, dan SMA ataupun SMK, kemudian kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK, pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK, semua guru SD luar biasa, SMP luar biasa, dan SMA luar biasa, kepala sekolah SD luar biasa, SMP luar biasa, dan SMA luar biasa, peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat sederajat baik SD, SMP, SMA atau SMK, dan sudah memiliki akun SIM PKB. Kapan waktu pelaksanaan? Untuk pelaksanaan atau tahapan pelaksanaan program Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum ini, tahapan awal pendaftaran kita diberi waktu untuk pendaftaran. Yang pertama pada tahap awal dari tanggal 25 Maret sampai 5 Mei 2021. Kemudian tahap berikutnya pendaftaran dari tanggal 27 Mei sampai 26 Juli tahun 2021. Kemudian setelah kita terdaftar, kita bisa mengikuti tahap pertama, yaitu tahap BIMTEK atau bimbingan teknis. Pada tahap ini akan dibagi ke dalam beberapa angkatan, mulai angkatan 1, 2, dan seterusnya, yang nanti akan berakhir pada tanggal 30 Juli. Yang angkatan terakhirnya adalah angkatan ke-31, yaitu dari tanggal 26 sampai 30 Juli 2021. Kemudian setelah semua peserta selesai mengikuti BIMTEK, maka pada tahap berikutnya itu melakukan pengimbasan. Semua angkatan itu akan diberi waktu untuk melakukan pengimbasan dari tanggal 6 April sampai 7 Agustus tahun 2021. Demikian gambaran tentang program Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana alur atau tata cara kita mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Mari kita lihat tata caranya sebagai berikut. Rekan-rekan guru sekalian, sebelum kita masuk atau mengikuti BIMTEK program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan akun SIM PKB kita untuk nanti masuk ke dalam aplikasi. Yang pertama, buka browser. Misalnya saya menggunakan Google Chrome, kemudian masukkan alamat ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Setelah masuk, nanti akan ada layar utama.
Kemudian di layar utama di sebelah kanan atas ada tombol masuk. Klik tombol masuk. Kemudian kita masukkan akun kita. Contoh. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi Ayo Guru Belajar, kita cari program pelatihan yang kita ingin ikuti. Ada banyak program pelatihan. Kita cari asesmen kompetensi minimum. Klik selengkapnya. Kemudian di dalam menu asesmen kompetensi minimum akan ada beberapa tombol. Di antaranya ada pengimbasan dan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, karena saya sudah pernah mengikuti dan sudah selesai, sehingga tidak ada tombol daftar. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendaftar belum pernah mengikuti di seri asesmen kompetensi minimum ini, akan ada tombol daftar. Nanti di situ ada tombol daftar, klik tombol daftar, kemudian pilih tanggal atau gelombang yang bisa diikuti. Kemudian apabila sudah bisa masuk, ada beberapa poin-poin ataupun modul-modul yang harus diselesaikan, dan di dalamnya ada tiap modul nanti akan ada kuis ataupun latihan soal, dan itu diselesaikan kemudian sampai selesai, ikuti sampai selesai dan sampai diikuti di ujian akhirnya. Apabila sudah selesai, setelah selesai ujian, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu akan diberikan apabila sudah selesai sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi setelah tanggal akhir batas penyelesaian pelatihan, maka beberapa hari kemudian Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikatnya. Di halaman depan dari apabila Bapak Ibu sudah masuk ke pelatihan asesmen kompetensi minimum, di situ ada link untuk bergabung dengan grup Telegram yang berisi guru-guru ataupun peserta pelatihan dari semua seri pelatihan, dan juga ada tombol sertifikat kegiatan. Jadi bila Bapak Ibu sudah selesai, maka kemudian Bapak Ibu bisa mendownloadnya di bagian sertifikat kegiatan. Klik cek di sini. Nah, kemudian nanti akan ada tombol isi survei. Kemudian setelah isi survei sudah selesai, baru akan keluar tombol unduh. Ya, demikian Bapak Ibu kurang lebihnya. Silakan mari bersama-sama ikuti pelatihan asesmen kompetensi minimum agar kompetensi kita semakin bertambah, terutama pemahaman kita tentang asesmen nasional yang pemerintah programkan untuk pendidikan kita.